Nah, ini. Nah, mengapa Bapak Ibu penting kita mengendalikan hawa nafsu kita? Gitu ya. Hawa nafsu itu jika dibiarkan, maka ia akan mengendalikan hidup kita. Ya, akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat kita terperangkap di dalam sikap dan tindakan yang merugikan. Baik itu untuk diri maupun orang lain. Maka A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Sang Surya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur sudah sepatutnya kita panjatkan hanya kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita bisa bersua berhimpun di dalam majlis yang insya Allah diberkahi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas setiap sunnah yang ditinggalkan buat kita untuk memandu kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih tercerahkan. Bapak Ibu, izinkan kami melanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad yang kali ini kita sampai pada makalah yang ke-34 dari Babus Sulasi. Saya bacakan dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu wassalasun. Dan makalah atau nasihat yang ke-34. Qala ay Ibnu Abbas. Ya, berkatalah Ibnu Abbas. Jadi masih melanjutkan ya nasihat sebelumnya yang ke-33. Satu makalah yang diambil dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, di makalah yang ke-34 ini juga sama, ya. Diambil bersumber dari ya perkataan Ibnu Abbas, ya. Ya, fi maudhi'in akhar. Ya, jadi beliau pernah berkata di tempat yang berbeda atau di suasana yang berbeda, situasi yang berbeda. Ya. Beliau mengatakan az-zuhdu salah satu ahrufin. Ya, zuhud itu ya adalah 3 huruf, dari 3 huruf seperti nasihat sebelumnya, yaitu huruf za, huruf ha, dan huruf dal, gitu ya. Namun kali ini beliau menjelaskan az-zayu tarkuz zina, ya. Jadi huruf za-nya itu adalah berarti tarkuz zina. Zina di sini bukan zina dalam pengertian berzina itu ya, bukan. Kalau itu zina nanya yang panjang. Tapi kalau ini zina, za-nya yang panjang. Ya, tarkuz zina, ya. Tarkun itu artinya meninggalkan. Az-zina dari kata seakar dengan kata zain. Ya, mungkin ada namanya Pak Zainuddin, Zainul Fannani, ya, zain, ya. Zina itu artinya bisa perhiasan, ya. Meninggalkan gemuk biarnya ya dunia,
Ya, istilah Jawanya apa ya? Paisane dunya gitu ya. Perhiasan atau gempiarnya dunia. Dalam makna yang literal, zina itu perhiasan kecantikan, ya, kecantikan duniawi. Ya. Wal ha'u, dan haknya, huruf haknya adalah tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu, ya. Ai mahbubatin nafs, yaitu meninggalkan mahbubat, ya, hal-hal yang disenangi atau dicintai oleh hawa nafsu kita, ya, di kesenangane nafsu kita. Nah, ini mahbubatin nafsi. Wadal, sedangkan huruf dalnya adalah tarkud dunya, meninggalkan kegilaan atau kecintaan terhadap dunia. Ya, Imam Nawawi memberikan contoh min sana'il khalqi, termasuk bagian dari, ya, atau indikator cinta dunia atau gila dunia adalah sana'ul khalqi, meninggalkan, ya, pujian-pujian dari makhluk, ya, selain Allah. Ya, meninggalkan pujian selain Allah. Mungkin dalam hal ini, kali ini kita menyebut mungkin popularitas, ya, senang untuk dilihat orang, dipuji orang. Wa minat tana'umi wat tawassu'i, ya, at-tana'um itu artinya bersenang-senang, ya. Wat tawassu' itu berfoya-foya, fil ma'akili, dalam urusan ma'akil. Ya, ma'akil artinya makanan, kuliner. Jadi berfoya-foya dalam hal makanan, wal masyarib, dan minuman, wal malabis, dan pakaian, wal masakin, ya, dan tempat tinggal, jamak min maskan. Jadi bersenang-senang, berfoya-foya dengan banyaknya makan, banyaknya minum, banyaknya pakaian, ngoleksi pakaian sedemikian rupa, padahal yang dipakai belum tentu dalam setahun sekali, tapi banyak pakaiannya. Demikian pula dengan rumahnya. Nah, ini termasuk bagian menurut Imam Nawawi Al-Bantani adalah keduniaan. Nah, ketika kita bisa berzuhud, maka kita bisa meninggalkan kecintaan kita, kesenangan kita terhadap itu semua. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini nasihat yang ke-34 yang masih diambil dari perkataan Ibnu Abbas yang kita pernah bahas dulu. Siapakah Ibnu Abbas ini? Ya, putra dari Al-Abbas, ya, yaitu paman Nabi Al-Abbas ini. Maka Ibnu Abbas adalah ponakan Nabi kita Muhammad SAW. Nama aslinya adalah Abdullah. Ya, beliau termasuk generasi sahabat, tapi, ya, ketika Nabi masih hidup, beliau, ya, masih kecil, gitu ya. Nah, ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata di tempat yang berbeda, gitu ya. Az-zuhdu salah satu ahruf. Zuhud itu terdiri dari 3 huruf. Az-zayu, za-nya adalah tarkuz zina, wal ha'u tarkul hawa, wad dalu tarkud dunya, yaitu, ya, yang pertama huruf za-nya tarkuz zina, meninggalkan perhiasan dunia, kecantikan duniawi. Lalu huruf ha-nya tarkul hawa, meninggalkan kesenangan atau apa yang dicintai oleh hawa nafsu. Dan yang ketiga harf dalnya adalah tarkud dunya, meninggalkan kemelekatan, kecintaan, kegilaan terhadap dunia. Mari coba kita eksplorasi satu persatu, Bapak Ibu. Yang pertama adalah tarkuz zina, meninggalkan perhiasan, kecantikan, gemebiarnya dunia. Ya, az-zina, kecantikan di sini tentu konteksnya bukan berarti kita menolak atau mengabaikan kebersihan, kerapian, atau keindahan fisik sepenuhnya. Karena Islam justru mengajarkan kepada kita bahwa Islam itu, ya, menjaga
kebersihan. Bagian dari iman kita adalah an-nadhafah. Ya, an-nadhafatu minal iman. Maka bukan berarti tarkuz zina di sini adalah kemudian kita kumel, ucel gitu ya, atau pakaiannya serba kotor. Tentu tidak begitu. Tetapi konteksnya yang dimaksud dengan meninggalkan kecantikan di sini adalah mengacu kepada tidak berlebihan, sikap tidak berlebihan dalam menghiasi diri dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Itu. Nih, gak marem nih, gak gincu nih, atau lipstik kayak abang beranang gitu ya. Paesane kurang mantep nih, wedake gak 1 senti begitu ya, dan lain sebagainya. Tentu tidak ya selebih itu gitu ya. Tidak berlebihan lah, biasa saja. Ya. Nah, kalau ingin berhias agar terlihat cantik, terlihat apa namanya segar gitu ya. Apa sekarang anak sekarang itu charming, glowing gitu ya. Ya, glowing. Ya silakan saja gitu ya. Islam membolehkan itu ya untuk menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim atau muslimah memang bersih, indah ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Yang tidak boleh itu berlebihan ya, berlebihan ya. Jadi tidak berlebihan dalam menghiasi diri dengan hal-hal yang bersifat duniawi, sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, seperti misalnya ya tidak terlalu fokus dengan urusan penampilan luar kita ya. Nah, orang yang zuhud itu tidak menjadikan kecantikan fisik atau hal-hal yang bersifat material sebagai ukuran utama untuk melihat dirinya. Bukan sebagai standar utama untuk menilai dirinya. Jadi bukan penampilan luar itu bukan ukuran utama kedirian kita gitu ya. Mereka orang yang zuhud itu adalah orang yang selalu menjadikan penampilan ya, tidak menjadikan penampilan sebagai prioritas utama atau sumber kebahagiaan. Dikatakan orang bahagia itu kalau penampilan luarnya itu tadi charming, glowing atau dan lain sebagainya, bukan itu. Nah ini jadi tidak fokus pada penampilan luar, tetapi pada inner beauty-nya. Pada kecantikan batinnya ya. Penampilan luar hanya sekedarnya saja sesuai dengan yang dibutuhkan, itu bukan yang utama. Nah, ini. Sebagai bagian penampilan luar itu hanya sebagai satu bagian dari kesyukuran kita akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, memunculkan kegembiraan karena kesadaran ya min saati rahmatillah. Nah itu saja, sehingga tidak berlebihan, biasa saja. Yang kedua misalnya ya dia mampu menghindari pemborosan untuk hal-hal yang tidak perlu gitu ya. Ya, menghindari barang-barang mewah atau aksesoris yang hanya bertujuan untuk menarik perhatian orang lain atau untuk tafakhur, berbangga-bangga diri. Nah ini untuk membanggakan diri, apalagi kalau muncul ujub, na'udzubillah min dzalik. Ya. Fokus mereka adalah pada kesederhanaan dan keindahan batinia. Ini yang menjadi fokus utama orang yang zuhud itu. Ya. Serta dia tidak tergila-gila dengan pujian dari orang lain. Ya, karena kecantikan batinia itu seringkali hanya ditampakkan kepada Allah gitu ya. Justru kita ini kalau bisa menyembunyikan kecantikan batinia gitu ya. Maka itu susah untuk menjadi bahan pujian orang lain. Ya. Tetapi kalau kecantikan luar ya tanpa diminta pun orang akan menilai karena memang itu yang bisa dilihat gitu ya. Maka kecantikan luar tidak menjadi ukuran utama orang yang zuhud. Ya. Nah, karena itu bisa menjadi pusat dari perhatian orang lain, lalu kemudian
memuji kita. Nah, pujian itu bisa menjadi satu tantangan tersendiri bagi orang yang zuhud. Ya. Maka tidak tergila-gila dengan pujian orang lain. Orang yang meninggalkan kecantikan duniawi tidak hidup untuk mencari pujian dari orang lain atau membangun citra ya yang hanya berdasarkan aspek luar. Apalagi kalau itu terkait dengan aspek kepemimpinan. Ya, dalam urusan kita menikahkan anak saja itu dan biasanya kan dilihat bebet, bibit dan bobotnya gitu ya. Apalagi ini meminang calon pemimpin nasional. Nah, sekarang baru kita menyadari gitu ya. Nah, orang yang zuhud itu mereka yang lebih peduli dengan akhlak dan kesalehan daripada penilaian fisik. Nah, ini. Nah, itu yang dimaksud dengan tarkuz zina. Jadi, penampilan luar tidak menjadi fokus utamanya. Ya, tidak menjadi ukuran yang ditampilkan adalah, yang lebih difokuskan adalah pada inner beauty-nya, pada kecantikan batinnya, ya, kesalehan-kesalehan akhlaknya, ya. Ini Bapak Ibu, itu yang pertama yang disebut dengan tarkuz zina yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Yang kedua, makna zuhud yang kedua diambil dari huruf H-nya, yaitu tarkul hawa, meninggalkan mahbubatin nafs, meninggalkan hal-hal yang menjadi kesenangan oleh hawa nafsu kita, ya. Yaitu meninggalkan keinginan yang berlebihan. Hawa itu artinya adalah hasrat, ya, sama dengan syahwat, ya. Hasrat, keinginan yang muncul dari dalam diri kita itu sesuatu yang normal, karena memang Allah sudah memberikan potensi selain akal dan hati adalah hawa nafsu. Tetapi keinginan ini tidak boleh berlebihan, harus dikendalikan. Nah, ini. Jadi keinginan yang berlebihan, sepanjang itu tidak berlebihan, maka masih wajar. Ya, oleh karenanya di dalam Islam tidak ada ajaran untuk mematikan hawa nafsu, seperti yang kita temukan di agama lainnya, misalnya ya. Ya, tidak. Karena hawa nafsu itu kalau kita bisa mengendalikannya dengan baik, maka dia akan menjadi kendaraan yang terbaik, kata Imam Ghazali. Sebagaimana kuda, ketika kita bisa menjinakkannya, maka dia bisa menjadi kendaraan untuk menuju tujuan yang kita inginkan. Demikian pula dengan hawa nafsu. Ya. Nah, tetapi kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka inilah yang menjadi kendala tantangan kita tersendiri. Jadi tarkul hawa itu meninggalkan hawa nafsu atau keinginan yang berlebihan. Ini menunjukkan pentingnya mengendalikan nafsu dan tidak membiarkan diri terpengaruh oleh keinginan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam perilaku yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu, apa sih hawa nafsu itu? Ya. Kalau Imam Nawawi tadi memberikan penjelasan dengan istilah mahbubatun nafs, yaitu meninggalkan apa saja yang disenangi oleh ego kita, oleh diri kita, ya, secara berlebihan. Nah, hawa nafsu itu adalah segala dorongan, ya, dari dalam diri kita yang cenderung mengejar keinginan atau kesenangan sesaat tanpa memikirkan dampaknya terhadap hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hubungan kita dengan sesama kita, ya. Jadi kesenangannya itu hanya sesaat, dan ya, kita pasti tahu bahwa dunia ini hanya sementara, kehidupan dunia ini hanya sesaat. Maka dorongan kita kepada kesenangan duniawi yang sesaat itu, itulah cerminan dari hawa nafsu kita. Nah, ini yang itu kita sebut berlebihan, lalu kemudian memberikan dampak terhadap renggangnya hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan sesama kita. Sepanjang itu tidak kemudian merusak hubungan kita, hablum minallah maupun hablum minan nas, maka itu masih wajar. Gitu ya.
Karena memang kita ini tanpa hawa nafsu, ya dunia ini menjadi tidak indah, sehingga kita tidak bisa melihat bahwa itu adalah bagian dari luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan nggak mau gitu ya, nggak punya hawa nafsu kan berarti seenak apapun makanan itu kayak hambar gitu ya. Nggak punya nafsu makan, nggak punya ketertarikan kepada pasangannya karena hawa nafsunya sudah nggak ada, gitu kan bahaya. Ayahab nggak bu, ayahab ibu cuku urip apa ora gitu kan begitu. Nah ini ya. Dan lain sebagainya. Dunia ini terasa kemudian menjadi hambar. Gimana kita bisa menikmati luasnya rahmat Allah begitu ya di dunia ini? Nggak bisa kalau kita tidak punya hawa nafsu. Yang membuat kita ini betul-betul bersemangat itu karena ada nafsu di dalam diri kita. Ya. Nah, nafsu itu kemudian ada yang membaginya menjadi yang pertama an-nafsu al-ammarah bisu. Nah, ini yang perlu kita hindari gitu ya. Yaitu nafsu yang ammarah. Ammarah dari kata amaro ya'muru, itu artinya memerintah, mendorong. Ammarah itu berarti sangat mendorong, sangat memerintahkan kita untuk asu, berbuat kemaksiatan. Nah, ini yang harus kemudian kita kendalikan. Ya, kita istilahnya? Ya, kita hindari gitu ya. Yang kedua adalah an-nafsu al-lawwamah gitu ya. Nafsu dorongan yang selalu membuat kita itu menyesal gitu ya. Tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, ya hanya menyesal aja. Berbuat maksiat, sadar nyesel gitu. Tapi besok ya tetap begitu gitu ya. Jadi masih terkalahkan dengan nafsul ammar. Tapi ini penting gitu ya. Kita punya nafsu al-lawwamah. Kalau kita tidak punya dorongan untuk menyesal, bahaya gitu ya. Minimal penyesalan. Makanya di dalam proses bertaubat itu ya orang-orang sufi mensyaratkan yang pertama adalah an-nadam, penyesalan. Itu modal utama yang pertama, walaupun masih sangat ringan. Itu cerminan dari nafsul lawwamah. Ya, ada penyesalan. Nah, yang ketiga adalah an-nafs al-mutmainnah. Nafsu yang sudah bisa dikendalikan sehingga kemudian memunculkan ketenangan gitu ya. Mutmainnah, itmi'nan. Nah, kita harus meningkatkan nafsu kita sampai pada tataran yang mutmainnah. Kita kendalikan yang ammarah, kita tumbuhkan penyesalan ini, tidak hanya berhenti di situ, harus kemudian meningkat pada an-nafsul mutmainnah. Dan nafsul mutmainnah inilah yang bisa kita jadikan sebagai kendaraan yang itu dijanjikan oleh Allah kita untuk memasuki surganya, berkumpul dengan hamba-hambanya yang saleh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Jadi yang bisa untuk kembali kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yaitu kendaraan nafsul mutmainnah ini. Kembalilah kepada Tuhan. Radiyatan mardiyah. Yang kamu ridho wa mardiyah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho saja nggak cukup ya. Tetapi juga harus mendapatkan ridho dari Allah. Jadi radiyatan mardiyah. Ya, kalau ridho semua kita ridho untuk kembali. Tetapi belum tentu Allah ridho. Maka radiyah juga mardiyah. Nah, ini kalau bisa kita jadikan solmitnya begitu. Ya, ada radiyah, ya ada mardiyah. Tetapi jarang kita menemukan anak kembar perempuan namanya radiyah mardiyah ya. Jarang kayaknya. Mungkin kurang modern begitu ya. Nah, itu radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, dengan itu maka masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku gitu ya, yang saleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Jadi kata Imam Ghazali, nafsu itu bisa menjadi kendaraan kita, yaitu jika kita bisa mengendalikannya
lalu kemudian sampai kemudian meningkatkannya pada an-nafsu al-mutmainnah ini. Tidak justru kemudian kita besarkan an-nafsu al-ammarah bisu sehingga merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, merusak hubungan kita dengan sesama kita. Nah ini. Nah, hawa nafsu itu bisa berupa keinginan untuk memuaskan ego kita, ya. Keinginan untuk selalu dianggap hebat, ya, untuk selalu dipuji atau dihormati. Nah, itu tanda-tanda bahwa yang bicara adalah an-nafsu al-ammarah tadi itu. Atau memenuhi kesenangan duniawi, jadi dorongan kuat untuk ya, memuaskan ya, keinginan kita, kesenangan kita terhadap dunia. Keinginan untuk selalu berada dalam kenikmatan fisik, melupakan kesenangan batiniah. Ya. Tidak bisa kita menikmati nikmatnya sholat gitu ya. Ya, karena ya sudah terkooptasi dengan ya seringnya kita menginginkan atau merasakan nikmatnya duniawi. Sehingga Imam Sufyan Ats-Tsauri dia pernah mengatakan, jikalau engkau tidak bisa menikmati sholat lail, gitu ya, maka itu pertanda bahwa engkau melakukan dosa. Banyaknya dosa yang kita lakukan. Ya. Kata tangi tahajud kok susah minta ampun gitu ya. Itu pertanda bahwa ya lebih banyak kita sesungguhnya ingin memenuhi kesenangan duniawi kita sehingga tidak bisa merasakan nikmatnya bangun malam, menggelar sajadah, lalu sholat lail dan lain sebagainya. Ini ya. Jadi ada korelasi antara kemaksiatan karena dorongan nafsu kita dengan tidak bisanya kita menikmati ya kenikmatan batiniah, kenikmatan spiritual. Maka itu pertanda bahwa kita sedang dalam dosa gitu ya. Lebih banyak mendorong kita untuk memenuhi kesenangan duniawi. Nah, itu hawa nafsu, seperti makan berlebihan, tidur berlebihan, atau kecanduan terhadap kesenangan duniawi. Lebih banyak ya hiburan-hiburan duniawi yang berlebihan. Ya, kira-kira gimana Bapak Ibu? Sekarang HP kita itu lebih banyak fungsinya untuk fungsi kenikmatan spiritual atau kenikmatan duniawi. Ya, itu tantangannya luar biasa hari ini. Hawa nafsu juga berupa keinginan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, yaitu kemaksiatan. Ya, misalnya godaan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti berbohong, mengambil hak orang lain, atau melanggar aturan syariat, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini dalam konteks pribadi, dalam konteks politik kepemimpinan negara, ini membahayakan, gitu ya. Oke. Nah, mengendalikan hawa nafsu itu berarti kemampuan untuk menahan diri, ya. Dalam bahasa agamanya disebut dengan imsak, ya. Saum itu artinya imsak, ya, mengendalikan diri, ya, menahan diri dari dorongan-dorongan nafsu tersebut dan memilih jalan yang lebih baik dan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak di dalam ajaran kita itu yang intinya adalah al-imsaku, pengendalian diri. Nah, ini. Nah, mengapa Bapak Ibu penting kita mengendalikan hawa nafsu kita, gitu ya. Hawa nafsu itu jika dibiarkan, maka ia akan mengendalikan hidup kita. Ya, akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita terperangkap di dalam sikap dan tindakan yang merugikan. Baik itu untuk diri maupun orang lain. Maka disinilah pentingnya kita mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu kalau kita tidak kendalikan, maka dia akan mengendalikan kita. Ya. Seperti bayi begitu ya. Itu kalau tidak kita kendalikan keinginannya balita itu, ya, maka kita akan diperbudak oleh anak kita itu. Maunya ini itu, kalau enggak kesampaian bisa gulung-gulung begitu ya. Nah, itu. Kalau kita enggak pintar-pintar mengendalikan, bisa repot kita dia. Ya. Seperti seorang balita, ya,
Ya, kalau kita tidak mengendalikan, kata ada pepatah yang mengatakan, an-nafsu kas-sabi. Ya, nafsu itu seperti ya bayi gitu ya. Kalau kita tidak menyapihnya, mengendalikannya, maka sampai dewasa juga dia akan ya menetek ibunya begitu ya. Nah ini kas-sabi. Nah seperti itu. Nah, ini. Imam Ghazali mengatakan, ya nafsu kita itu adalah ya, pintu masuknya setan gitu ya. Jadi ada dua tantangan, godaan dalam diri kita gitu ya. Dari dalam ada hawa nafsu, dari luar ada setan ya. Nah setan itu bisa masuk di dalam diri kita kalau pintunya dibuka. Dan salah satu pintunya itu adalah hawa nafsu. Nah ini, min madakhilis syayatin. Dia dari pintu, bagian dari pintu-pintu masuknya setan dalam diri kita. Dan itu ada dua karakter yang berbeda ya. Kalau hawa nafsu kita bisa kendalikan, maka selesai dia. Ya. Tetapi kalau setan kita kendalikan, ya dia nggak putus asa. Pasti dia akan mencari cara lain, gitu ya. Nggak bisa dengan yang haram, maka dicoba dengan cara yang subhat. Nggak bisa juga, ya dicari cara dengan yang halal. Sehingga kita disibukkan dengan yang halal, lalu melupakan yang wajib, yang sunnah. Nah, itu setan. Ya bedanya tantangan nafsu dan setan begitu. Kalau hawa nafsu kita kendalikan, berhenti, selesai ya. Tetapi kalau setan tidak pernah selesai ya. Nah itu. Di dalam tasawuf mengendalikan hawa nafsu adalah salah satu cara untuk memurnikan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hawa nafsu bisa menjadi hijab antara manusia dan Tuhannya ya. Nah ini Bapak Ibu tentang hawa nafsu. Nah bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu? Tentu banyak sekali cara yang disampaikan oleh para ulama-ulama ya, kita ulama tasawuf. Di antaranya ya dengan cara meningkatkan kesadaran diri, muraqabatullah, yaitu meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah, ma'iyatullah, muraqabatullah dalam setiap aspek kehidupan kita. Selalu jangan sampai kesadaran kita itu ya asing dari keberadaan Allah gitu ya. Nah, dengan begitu harapannya ketika kita mau melakukan kemaksiatan, ingat kita sadar bahwa Allah melihat kita. Nah ini. Nah bagaimana tipsnya? Nah, sebelum melakukan sesuatu, selalu tanyakan pada diri sendiri, apakah Allah ridho dengan apa yang akan saya lakukan? Ya. Ketika scroll HP, ada gambar tak senonoh, lanjutkan nggak ya kliknya? Ya. Kira-kira Allah ridho nggak? Kan gitu tak? Oh jelas Allah nggak ridho. Cepat-cepat segera buat. Karena sekali kita klik, maka algoritma itu akan berjalan. Ya, kita dianggap orang yang suka dengan gambar-gambar seperti itu. Maka akan muncul terus di dalam beranda kita, FYP kita itu, for your page kita itu akan kemasukan begitu. Itu ya. Nah, itu memang hukum algoritmanya begitu. Nah, itu. Kenapa sih HP saya ini kok selalu muncul gambar seperti ini, video seperti ini? Bisa jadi karena pernah dulu ngeklik begitu. Nah itu persis seperti hawa nafsu itu algoritma itu. Ya, kayak enak ya ngerokok itu ya. Pertama nyoba-nyoba gitu. Suwi-suwi kok lo yo enak padahal yo pahit. Nah itu. Ya, saya nggak nyindir Pak ya. Ya. Jadi tipsnya begitu katanya. Coba selalu tanyakan di dalam diri, kesadaran kita, Allah ridho tidak dengan apa yang akan kita lakukan. Nah, itu. Lalu yang kedua, melatih kesabaran. Karena sabar itu ya juga sama dengan al-imsak tadi, menahan. As-sabru wa al-man'u wal habsu. Sabar itu adalah menahan, al-man'u itu melarang, wal habsu dan menahan. Itu ya. Ketika kita dihadapkan pada godaan atau keinginan yang tidak baik, ya, maka segera kita tahan, kita larang untuk
kita melanjutkannya gitu ya, untuk mengikuti godaan tersebut, untuk memuaskan keinginan tersebut. Nah, kesadaran dalam hal ini akan membantu kita untuk menunda atau menahan diri dari bertindak yang kurang baik sesuai dengan nafsu kita tadi secara impulsif. Nah, di antara tipsnya ya, kita latih kesabaran dalam hal yang kecil-kecil keseharian gitu ya. Ketika merasa ingin marah, nah, maka tahan, diamlah gitu ya. Saat berdiri kata Nabi, duduklah. Ketika duduk kok tetap pengen marah, berbaringlah gitu ya. Ya, nggak perlu tengkurap gitu. Gimana marah ngotong dengan tengkurap gitu ya. Nanti marah-marah tertahan mulutnya oleh bantal atau oleh kasur gitu ya. Gitu ya. Tarik nafas dalam-dalam. Nggak bisa juga ambil wudhu gitu ya. Jadi bagian dari kita melatih kesabaran gitu ya. Atau ketika merasa ingin membeli sesuatu yang tidak diperlukan gitu ya. Tadi ya, kecantikan luar tadi ya. Biasanya ini penyakitnya bapak-bapak atau ibu-ibu ya. Bapak-bapak biasanya begini ya, bapak-bapak. Ya. Apalagi sekarang ini godaannya luar biasa ya. Bapak-bapak ya, bukan ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. TikTok, itu wih, murah deh. Sekarang kontaknya momennya 12-12 ya. Kemarin 10-10 gitu ya. Dan lain sebagainya. Kadang-kadang kemudian kita membeli sesuatu yang sesungguhnya itu tidak kita butuhkan gitu. Ya, hati-hati. Ini juga bagian dari nafsu. Tahan, sabar, kendalikan. Ya. Kira-kira Allah ridho nggak ya kalau saya beli begini? Atau ketika merasa ingin membeli sesuatu yang tidak diperlukan, tunda keputusan tersebut dan lihat kembali esok hari. Ternyata esok hari dilihat sudah berubah, nggak ada lagi tawaran diskonnya, gitu ya. Hanya nggak jadi beli, gitu ya. Oke. Yang ketiga, menghindari lingkungan yang merangsang hawa nafsu kita. Termasuk di dalamnya adalah teman-teman, kolega yang memang sefrekuensi, selalu kemudian mengajak kita untuk melakukan hal yang diinginkan oleh nafsu kita. Kalau perlu kita berhijrah dalam makna meninggalkan lingkungan itu. Ya, man hajara, ya, al muhajiru wa man hajara ila, ya, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah menuju yang diperintahkan, termasuk meninggalkan lingkungan. Nah, lingkungan memang memiliki pengaruh besar terhadap hawa nafsu kita. Berada di sekitar orang-orang yang mengedepankan kenikmatan duniawi atau dalam situasi yang menggoda akan membuat kita sulit mengendalikan hawa nafsu. Karenanya Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimah itu pernah mengeluarkan satu teori yang mengatakan, ya, beliau mengatakan al-insanu madaniyun bit-tab'. Manusia itu adalah anak dari lingkungan. Jadi bentukan anak kita, ini bentukan lingkungan kita. Kalau lingkungannya lingkungan yang selalu kemudian memberikan ruang untuk hawa nafsu kita, maka dia akan tumbuh di situ sebagai orang yang tidak gampang mengendalikan hawa nafsu. Madaniyun bit-tab'. Nah, maka kita harus berhati-hati. Maka untuk mendidik satu orang anak itu memerlukan satu kampung, tidak hanya satu keluarga, tapi satu kampung. Dia dididik dengan baik di dalam keluarganya, tetapi keluar dari rumahnya, ya dia mendapati lingkungan kampungnya yang demikian rupa. Maka hancur sudah pendidikan keluarga. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, tips yang bisa kita lakukan, pilih lingkungan yang mendukung kehidupan spiritual dan menjauhkan diri dari pergaulan yang terlalu fokus pada kesenangan dunia. Nah, dalam hal ini dekat dengan masjid, ya, itu menjadi penting lingkungannya. Maka berbaikilah Bapak Ibu yang rumahnya dekat masjid. Itu berarti telah memilih lingkungan, minimal pilihan pertamanya lingkungan yang baik. Ya, beli rumah, yang dicari ya masjidnya mana ini. Ya, Rasulullah mengatakan, ya, al-jaru qoblad dar. Jadi kalau kita ingin membeli rumah, membangun rumah, maka lihat dulu siapa tetanggamu. Itu lingkungan. Al-jar qoblad dar. Ya, tetangga sebelum rumah. Nah, itu. Hanya 3 kata sabda Nabi. Al-jar qoblad dar. Ya.
Jadi lihat dulu lingkungannya. Kecuali kalau Bapak Ibu kuat, gitu ya. Tidak bisa terpengaruh, justru bisa karena niatnya berdakwah di situ, monggo, gitu ya. Tapi kalau gampang terpengaruh oleh lingkungan, apalagi sebagai orang baru itu kan harus beradaptasi, begitu ya. Nah ini susahnya di situ. Maka lihat dulu lingkungannya bagaimana, baru kemudian kita membeli rumah di situ. Ya, beruntunglah yang betul-betul dekat dengan masjid. Tapi yang jauh dari masjid juga jangan putus asa, gitu ya. Ketika kita pergi ke masjid begitu sulitnya karena jarak, maka yakinlah bahwa semakin berat amal yang kita lakukan, maka semakin berat pula timbangan pahalanya. Jadi ada kebaikannya juga, begitu ya. Tetapi kalau tidak kuat, ya al-jaru qablad dar. Misalnya kita membatasi waktu untuk media sosial ini. Jadi termasuk lingkungan itu adalah ya lingkungan hari ini, begitu ya. Lingkungan di mana mendorong kita dengan gadget di tangan itu kita bisa melakukan hal-hal yang di luar ya nulur gitu ya, di luar nurul kita gitu ya, nalar kita. Misalnya latihannya misalnya batasi waktu untuk media sosial kita. Atau hiburan yang dapat merangsang keinginan untuk selalu mengikuti tren dan gaya hidup konsumtif gitu ya. Nah ini. Kira-kira berapa jam Bapak Ibu mengakses HP-nya gitu ya? Berjam-jam gitu ya. Nah ini. Bahkan ada yang kemudian berikan tip ya, kalau ingin hidup bahagia, tinggalkan katanya. Tidak hanya sekedar batasi, tapi tinggalkan gadgetmu. Ya. Maksudnya media sosialmu itu tinggalkan. Gitu ya. Niscaya hidupmu akan tenang, bahagia, gitu ya. Seperti siapa itu kita Wirawan gitu ya. Itu sudah tidak mau lagi lihat media sosial gitu. Lalu kemudian yang ketiga, tarkud dunya, meninggalkan kemelekatan terhadap dunia. Di sini maksudnya adalah tidak terlalu terikat atau terpengaruh oleh urusan duniawi yang bisa kemudian mengalihkan fokus kita dari tujuan hidup yang lebih tinggi, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tarkud dunia tidak kemudian meninggalkan dunia, wis nggak mau tahu dengan urusan dunia. Bah tonggoku kata apa wis gak pokoknya aku ini akhirnya seperti orang yang mati sebelum datangnya kematian, wis lemes tok pokoknya gak tertarik karo dunya blas ya. Ada apa wolak-waliin dunya wis ora ngerti blas ya, bukan begitu. Diajak kerja bakti yo nggak metu ya, ono tonggone kesusahan yo nggak bantu, seorang ngerti urusan dunia. Enggak begitu maksudnya tarkud dunia gitu ya. Ya, yang dimaksud dengan tarkud dunia di sini adalah ya tidak terlalu terikat gitu loh, ya, atau terpengaruh oleh urusan dunia kita. Nah, ya, yang itu bisa mengalihkan fokus dari tujuan hidup yang lebih tinggi, yaitu kedekatan kita kepada Allah. Ya, kita membantu saudara kita, tetangga kita, sesama Muslim yang kekurangan, yaitu justru kemudian menguatkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini. Nah, tarkud dunya artinya adalah minimal dua hal ini. Ya. Tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama, tetapi hanya sebatas sebagai sarana. Yang kedua, tidak tergoda oleh keinginan yang berlebihan untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, Bapak Ibu, kita sering ya di dalam makalah-makalah sebelumnya sudah membahas tentang tarkud dunia ini, artinya meninggalkan cinta atau kegilaan terhadap dunia. Kalau Imam Nawawi Al-Bantani tadi di dalam penjelasannya ya memberikan contoh isinya dunia itu ya ini gitu. Sehingga kita meninggalkan dunia maksudnya meninggalkan hal-hal seperti ini, senang dipuji oleh manusia, sana'ul khalqi atau sana'un nas gitu ya. Ya, bahkan di dalam makalah yang keberapa dulu ya, Imam Nawawi itu pernah memberikan penjelasan bahwa indikator kita itu berzuhud, ya, itu diantaranya adalah kebencian kita terhadap pujian dari manusia. Ya, karahiyatu ya sana'in nas. Ketika kita merasakan benci kalau dipuji oleh orang, itu berarti pertanda kita sudah memasuki dunia zuhud. Gitu. Ya. Alih-alih benci pujian, malah yang dicari adalah pujian.
iki aku wis mengeluarkan kata-kata hari ini begitu ya. Kok tidak ada yang nge-like saja nggak ada ya, atau minimal ngasih jempol nggak ada. Hati-hati gitu ya. Itulah hawa nafsu kita gitu ya. Kok kayaknya nggak semangat ya. Jangan lupa like and subscribe agar saya semakin semangat untuk berdakwah gitu ya. Ngapain pula gitu ya. Jadi senang dipuji. Hati-hati, bagian dari kita berarti menyenangi, mencintai dunia. Juga bersenang-senang, suka berfoya-foya secara berlebihan ya, dengan sandang pangan papan kita gitu ya. Nah, Imam Nawawi memberikan contoh sederhana, kalau kita bisa kemudian meninggalkan kesenangan, foya-foya yang berlebihan terhadap kebutuhan kita, sandang pangan papan itu, maka itu juga berarti kita sudah bisa belajar mulai meninggalkan kecintaan kita terhadap dunia. Termasuk adalah ya, sedih, khawatir kita itu tidak karena ikatannya dengan dunia. Ya, sedih, mobilnya tergores, gitu. Nah, itu berarti masih ya, belum bisa meninggalkan dunia. Ya. Artinya kesedihan kita itu sumbernya adalah karena ikatannya dengan dunia. Mestinya sedih, khawatir ya, kita itu karena ikatannya dengan urusan akhirat kita. Nggak bangun malam sedihnya minta ampun. Ya, mestinya bangun malam untuk tahajud, bukan bangun malam untuk kencing, bukan begitu. Bangun malam untuk tahajud, lalu kemudian kita merasa sedih sekali nggak bangun hari ini. Sedih, nggak bisa sholat berjamaah. Nah, mestinya begitu kesedihan kita, kekhawatiran kita, gitu ya. Bukan kesedihan yang itu muncul karena ikatan dengan dunia. Nah, kalau udah begitu, insya Allah kita belajar menjadi orang yang zuhud. Saya kira demikian Bapak Ibu. Jadi ini melanjutkan tentang definisi zuhud, ya, sebagaimana yang diberikan oleh Ibnu Abbas. Yang kali ini beliau menggambarkan bahwa zuhud itu bisa kita maknai dari tindakan meninggalkan. Meninggalkan apa? Ya, dari 3 huruf za, ha, dal tadi. Yang pertama adalah meninggalkan, yang pertama zina, ya, sukanya kita dengan ya, kemebiarnya dunia, kecantikan material, ya, bukan kecantikan batiniah. Yang kedua adalah meninggalkan haknya, hawa, yaitu hal-hal yang disukai, dicintai oleh hawa nafsu kita, dorongan, keinginan yang muncul dari dalam diri kita, yang itu biasanya kaitannya adalah dengan keduniaan, tidak dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah meninggalkan dalnya, yaitu dunia, kemelekatan terhadap dunia. Saya kira itu. Oke, saya kira demikian Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua melalui majelis ini, sehingga dimudahkan kita untuk memahami perintahnya, dimudahkan kita untuk melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala khilaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين